Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, WD Dongtian, dan Salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Dimas Kasvila dari SMA N 53 Jakarta. Saya kelas 10 dan kali ini saya akan memberikan argumen saya mengenai mosi yang telah diberikan. Bahwa saya tidak setuju dengan mosi di atas mengenai dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Seperti yang kita ketahui, sebagai sebuah negara yang beragama, bahwa anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dihindari kehadirannya. Anak sendiri merupakan hasil dari sebuah komitmen pasangan suami istri melalui pernikahan yang sah. Kesalahan pola asuh anak bukan berarti dapat membatasi seseorang dalam memiliki keturunan melalui tes. Lantas, bagaimana Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat 1 bergerak? Bukankah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat 1 telah mengatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah? Dalam hal ini berarti pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang bebas memiliki keturunan tanpa sebuah batasan ataupun larangan. Sebuah alasan mengenai kelayakan sebagai orang tua tidak dapat membatasi hal tersebut sebagai pengatur dalam orang-orang memiliki keturunan. Tapi mengapa pada akhirnya pemerintah membatasi hal tersebut? Bukankah yang harusnya dilakukan pemerintah adalah membuat sosialisasi mengenai pentingnya parenting pada orang tua? Parenting memanglah sangat penting dan merupakan fundamental bagi tiap-tiap orang tua demi menjamin anaknya yang mendapatkan pendidikan, baik formal, non-formal, ataupun informal. Tetapi parenting tidak harus didapat melalui tes kelayakan. Lantas, kalau seandainya parenting harus didapatkan melalui tes kelayakan, bagaimana bagi mereka yang gagal terus dalam menjalani tes tersebut? Bukankah berarti ia tidak boleh memiliki keturunan? Hal ini pada dasarnya telah menyimpang dari pasal yang telah saya sebutkan. Kita ini merupakan negara yang demokratis, bukanlah negara otoriter yang membuat sebuah batasan dan mengatur atau melarang masyarakatnya dalam melakukan sebuah tindakan. Jadi memiliki sebuah keturunan merupakan kebebasan dari tiap-tiap orang tua. Yang seharusnya ditegakkan adalah sosialisasi parenting bagi tiap-tiap orang tua yang berencana memiliki anak. Bukannya memberikan tes terhadap orang tua yang hendak berencana memiliki keturunan. Jika kita membicarakan persoalan masa depan dari tiap-tiap anak, banyak kita lihat dari luar sana, anak-anak yang bahkan tidak memiliki orang tua, yang tinggal bersama neneknya yang sudah tua, ataupun mungkin mereka tinggal sendirian. Lantas bagaimana mereka mendapatkan sebuah parenting dari orang tuanya? Bahkan meskipun mereka tidak mendapatkan hal tersebut, mereka dapat menjadi orang-orang yang sukses. Seperti contoh kita dapat melihat dari berita yang saya dapatkan di iNews, yaitu adalah seseorang yang telah menjadi MUA atau makeup artist terkenal yang bernama Rangga Juan. Pada awal kehidupannya dia bukanlah seseorang yang mampu ataupun berkecukupan. Malahan ia berasal dari keluarga yang kurang mampu dan sudah menjadi yatim sejak ia kecil. Namun pada dasarnya ia memiliki kegigihan dan keinginan untuk lebih maju dari yang sekarang. Dari kejadian yang di atas yang dapat menjadi yang harus kita lihat dan tekankan di sini adalah bagaimana pemerintah menyediakan pendidikan yang layak bagi anak-anak yang terlantar dan tidak memiliki orang tua, yang akhirnya tidak mendapatkan parenting dari segi biaya maupun dari segi yang lain. Justru menurut saya, anak itu merupakan sebuah aset bagi negara. Maka dari itu negara wajib memberikan fasilitas demi anak-anak yang terlantar, agar anak-anak yang terlantar ini akan mendapat dan tidak dapat parenting akan menjadi sebuah aset bagi negara yang dapat menguntungkan negara dalam pembangunan dan kemajuan ke depannya. Seharusnya pemerintah dapat mengatur untuk mengalokasikan biaya untuk meningkatkan fasilitas pendidikan ataupun pembangunan panti asuhan demi menolong anak-anak yang terlantar dan tidak mendapatkan parenting.
Larangan ini juga dapat membuat para orang yang berencana memiliki keturunan melakukan sebuah tindak pelaku pidana, yaitu melakukan aborsi atau penggagalan sebuah proses kehamilan. Seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang tahun 2009 pasal 75 ayat 1 yang telah menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi. Dan aborsi ini telah melanggar HAM manusia yang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Pemberlakuan tes untuk memberi kelayakan pada orang tua yang sebelum memiliki keturunan bukanlah hal yang dapat saya setujui, karena banyak faktor yang akan menyebabkan timbulnya masalah baru. Maka dari itu, demikian materi yang telah saya sampaikan. Harap tim pemerintah dapat memperhatikan argumen yang telah saya berikan. Terima kasih. Saya Dimas Kasfilah dari SMA 53 Jakarta, kelas 10. Mohon maaf apabila argumen saya ada yang menyinggung dan lain-lain.